Dan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang merindukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Hal-hal yang hebat dari Tuhan. Saudara rindu mengalami perkara yang dahsyat dan luar biasa? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pujian ini sangat menyentuh hati saya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mengalami juga. Amin. Itu bukan karena kuat dan hebat kita, ya. Kemudian kita dibebaskan dari segala dosa kita, ya. Bukan karena kemampuan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara bersukacita dibebaskan oleh Tuhan? Nah, pagi hari ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kita, ya, melangkah dari rumah datang ke tempat ini untuk mengalami sebuah perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara ingin terus mengalami perubahan hidup? Dari hari ke hari kita harus mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Semakin hari kita menjadi serupa Kristus. Berapa banyak di antara saudara yang ingin menjadi serupa Kristus? Bisa lambaikan tangan? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita berbicara tentang waktunya mengalami perluasan. Nah, saya yakin dan percaya kita semua sepakat, ya, bahwa tidak ada satupun di antara kita yang mau mengalami hidup yang biasa-biasa saja, ya. Kita maunya semakin hari kita melihat, semakin kita mengalami sebuah perubahan hidup yang membuat kita semakin hari semakin diberkati Tuhan, tentu. Amin. Saudara mau diberkati? Nah, semakin hari kita melihat kapasitas kita itu diperbesar oleh Tuhan, kemampuan kita itu diperbesar oleh Tuhan di dalam setiap menghadapi masalah, persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kita, ya. Kita memiliki pandangan yang lebih luas lagi, ya, di dalam pandangan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran yang memerdekakan kita, kebenaran yang betul-betul mengubah kehidupan kita, ya, sehingga kita tidak seperti istilahnya seekor katak yang ada di bawah sebuah tempurung, ya. Tetapi kita ingin mengalami sesuatu yang sangat luas di dalam kehidupan kita, ya. Kalau saya teringat dengan seorang yang bernama Yabes, dengan doanya dan itu dikabulkan oleh Tuhan. Dia berkata bahwa ya Tuhan, agar supaya memperluas daerahnya, ya. Saya yakin dan percaya kita juga rindu agar supaya Tuhan memperluas kapasitas kita, ya. Di dalam segala hal tentu, supaya kita boleh melihat kemenangan demi kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saya yakin dan percaya kita bukanlah orang-orang yang baru menjadi orang Kristen sehingga kita tidak mengenal atau tidak mengetahui kalau kita berbicara tentang bangsa Israel. Bangsa Israel kita ketahui bahwa bangsa itu adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, ya. Umat pilihan Allah. Tentu ada maksud dan tujuan Tuhan untuk memilih bangsa Israel itu, ya. Untuk apa mereka dipilih? Bukan hanya dipilih, ditetapkan untuk mengalami keselamatan pribadi mereka, keselamatan bangsa mereka. Tetapi di dalam sebuah kitab Mazmur dikatakan bahwa firman, ya, Allah mempercayakan firman itu kepada Yakub, kepada Israel, tidak untuk bangsa-bangsa lain. Nah, maksudnya untuk apa? Tentu maksudnya agar supaya bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Di mana bangsa-bangsa lain ini mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang benar. Karena mereka menyembah berhala. Dan bangsa Israel menyembah kepada Tuhan yang esa. Menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Menyembah Allah yang luar biasa.
Makanya Allah ingin menjadikan bangsa itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan tentu kita juga percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan tentu. Amin. Dan Tuhan juga merindukan agar supaya kita sebagai jemaat Tuhan, terlebih khusus kita yang ada di JRB, karena kita merindukan, kita mengalami pertumbuhan di sini, kita harus menjadi berkat di daerah kita, ya. Dan di mana juga kita pergi dan berada, sebenarnya Tuhan mau memakai kita. Amin. Mau menjadi berkat? Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita lihat. Ini umat yang dipilih oleh Tuhan, ternyata mereka tidak kebal dari godaan, dari persoalan, ya, dari masalah yang mereka hadapi. Ya, kita melihat atau kita mungkin sering mendengar ya, bahwa bangsa Israel dijuluki sebagai bangsa yang apa? Keras tengkuk, nggak taat, nggak denger-dengeran katanya kan. Tetapi bangsa ini begitu dikasih oleh Tuhan. Tuhan begitu memperhatikan bangsa ini. Tuhan begitu mempedulikan bangsa ini. Ya. Ini bangsa itu, kalau bangsa Israel ini kalau kita lihat perjalanan hidup mereka ya, itu sangat-sangat mengerikan ya. Di dalam pembacaan kitab raja-raja ya, di dalam pembacaan di dalam sinode kita ya, saya membaca bagaimana bangsa ini, bahkan mereka itu bisa saling menyakiti, bahkan saling membunuh. Ya. Sehingga hati mereka memang betul-betul hati yang keras. Ya. Tetapi Tuhan karena mengasihi dia, Tuhan menjanjikan untuk memulihkan mereka. Kalau kita melihat juga kita mungkin kita tidak terlepas dari banyak masalah pergumulan. Terkadang kita sering melanggar kebenaran firman Tuhan. Tapi kita tetap ingat, kita disayang oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tema hari ini ya. Tema hari ini ini enggak bisa ya. Ini kita mau berbicara hati ya. Di belakang hati yang merah ini ada hati yang hitam. Ya, kemudian ini temanya ya. Jadi subtemanya memiliki hati yang baru. Kita dirindukan oleh Tuhan untuk memiliki hati yang baru. Kita mau baca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel 36 ya. Ayatnya yang ke-25. Ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Kita melihat di sini ya. Dikatakan bahwa aku akan mencurahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dia katakan aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, ya. Jadi ini janji Tuhan. Yang berkata itu Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel ya. Yehezkiel adalah penyambut lidah dari Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih. Untuk apa air yang jernih itu dicurahkan kepada mereka? Nah, di sini tentu ada tujuannya. Yang akan mentahirkan, ya, yang akan mentahirkan, yang akan menyucikan, yang akan membersihkan kehidupan mereka. Nah, ibaratnya saya kasih gambar seperti anak-anak ini. Ya, mereka itu main lumpur. Jadi tubuh mereka kotor gitu ya. Demikian umat Allah pada waktu itu mereka sering bermain lumpur dosa ya. Sehingga nggak karuan tubuh mereka ya. Kehidupan mereka nggak karuan. Kita lihat, bisa melihat ini mereka main, waduh udah nggak ada apa ini, nggak ada bagusnya gitu ya. Tetapi walaupun nggak ada bagusnya begitu, Tuhan tetap mengasihi mereka.
ingin menyucikan, ingin menguduskan, ingin membersihkan bangsa ini dari lumpur dosa ya. Mentahirkan kamu dari segala, di sini dikatakan dari segala kenajisan. Jadi rupanya bangsa Israel ini memiliki hati yang dipenuhi dengan kenajisan. Nah, jadi ini nggak bisa. Jadi kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu. Nah, jadi akan membersihkan dari, berarti hati mereka penuh dengan kenajisan. Dari berhala-berhala. Kenapa? Karena bangsa ini sering mereka istilahnya meninggalkan keyakinan mereka, meninggalkan kepercayaan mereka kepada Allah, kepada Tuhan. Nenek moyang mereka. Ya. Mereka terlalu sering ya, mereka menyembah berhala-berhala. Tetapi karena kasihnya itu Tuhan ingin membersihkan mereka. Ya. Kenapa? Hati mereka dipenuhi dengan kenajisan dan berhala-berhala, tingkah laku mereka tingkah laku yang jahat. Karena ternyata hati mereka hati yang keras. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-26, bisa ditampilkan ayat yang ke-26, diklik. Ya. Jadi Tuhan ingin memulihkan mereka karena Dia mengasihinya. Nah, kemudian janjinya di sini dikatakan, ya, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan ini yang menjadi tema kita pada hari ini, memiliki hati yang baru. Dan ingat, hati yang baru adalah pemberian Tuhan. Itu janji Tuhan, Dia memberikan hati yang baru. Nah, kita lihat di sini ya. Dan roh yang baru. Memberikan hati yang baru, ya dikatakan ya. Hati yang baru adalah hati yang bersih, hati yang kudus, hati yang suci, hati yang taat tentu ya. Hati yang mudah dibentuk. Wah, ini bicara hati yang baru. Itu hati yang mudah dibentuk karena dia sudah mengalami pemulihan ya. Janji Tuhan di ayat yang ke-25 tadi bahwa Tuhan menjanjikan untuk membersihkan, itu berbicara tentang sebuah pemulihan ya. Untuk apa? Menjadikan mereka manusia baru yang sesungguhnya ya. Dan manusia yang baru ini, Bapak Ibu Saudara, itu manusia yang harus taat. Bisa diklik. Ah, terus. Ini bisa dilanjutkan terus saja ya. Ini ada mengalami hal yang. Jadi roh yang baru, dan Dia akan memberikan roh yang baru di dalam batinnya mereka. Nah, jadi di dalam hati, di dalam manusia batinia mereka, itu janji Tuhan akan memberikan roh yang baru. Dan aku akan menjauhkan, dikatakan, dari tubuh mereka hati yang keras. Ya. Hati yang keras itu hati yang gak suka nurut, bandel gitu ya. Disuruh datang menyembah Tuhan, mereka menyembah yang lain. Ya. Saya yakin dan percaya kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita disuruh menyembah Tuhan, kita harus menyembah Tuhan dengan benar. Amin. Jangan ada yang menyembah, aduh ini saya hari ini belum dapat uang jadi saya harus cari uang hari Minggu gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lebih mengutamakan uang daripada persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan sesama, itu perintah Tuhan. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi seharusnya perintah Tuhan itu kita harus lakukan terlebih dahulu ya. Jadi dikatakan di sini dia ada di dalam hati mereka, itu janjinya. Aku akan memberikan roh yang baru di dalam batin mereka. Untuk apa? Agar mereka itu betul-betul itu mentaati apa yang diperintah. Ya, jadi roh Tuhan ada di dalam hidup mereka. Ya.
Dan dia berkata, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Di mana hati yang keras ini kita melihat banyak ekspresinya di dalam hatinya ya. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi jauh dikatakan kan di sini, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Jadi kalau ini hati yang keras itu dekat dengan saya. Ya, ini dekat. Hati yang keras yang masih melekat pada tubuh saya, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa aku akan menjauhkan hati yang keras ini. Kalau ini handphone saya ibaratkan hati yang keras, dikatakan aku akan menjauhkan hati yang keras. Dijauhkan dari tubuh saya. Sehingga apa yang terjadi? Saya tidak dapat lagi menjangkaunya. Jadi dengan kata lain kita itu disingkirkan. Jadi hati yang keras itu disingkirkan dari dalam kehidupan kita. Ya, di mana hati yang keras ini berisi macam-macam sampah. Ya, kalau bisa saya katakan berbicara masalah banyak kotoran yang ada di dalam hati yang keras. Ya, termasuk kenajisan, berhala-berhala mereka. Mereka menjadi orang-orang yang pelaku-pelaku yang melanggar kebenaran firman Allah. Ya. Mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan jahat itu yang muncul di dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap mereka melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan janji Tuhan itu semua akan dijauhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat hati yang taat ini memiliki hati yang taat. Itu adalah janji Tuhan. Jadi memiliki hati yang baru, ini dua hal ini yang kita perhatikan. Memiliki hati yang baru, semua kepingin merindukan punya hati yang baru. Amin. Hati yang baru adalah hati yang bersih, hati yang kudus, ya, yang dikhususkan, di mana kita dipisahkan dari perbuatan-perbuatan jahat, kenajisan, ya. Itu adalah hati yang baru. Dan ingat, ini janji Tuhan dan dia bilang diberikan kepada bangsa itu, bangsa Israel, ya. Dan itu inisiatifnya Tuhan. Nah, ingat. Kan dia bilang aku akan memberikan hati yang baru. Kalau saya berkata, aku akan memberikan handphone yang baru kepada Pak Andi. Nah, yang berinisiatif Pak Andi atau saya? Saya bilang aku akan memberikan handphone yang baru kepada Pak Andi. Apakah Pak Andi mau handphone yang baru? Oh, ini handphone yang baru buat Pak Andi. Ini saya berikan gratis, tis buat Pak Andi. Mau? Ini buat Pak Andi. Mau ya? Ini saya sudah berikan kepada Pak Andi ya. Pak Andi mau? Ya, ini buat Pak Andi ya. Iya kan? Sudah diberikan. Ya. Tapi apakah sesuatu yang saya berikan secara otomatis sudah berpindah tangan kepada Pak Andi? No, belum tentu. Ini sekalipun inisiatif Tuhan memberikan hati yang baru, tetapi harus ada respon di dalam kehidupan kita untuk menerima hati yang baru itu. Amin. Sama dengan keselamatan kan diberikan anugerah gratis, cuma-cuma. Tapi apakah semua manusia di dunia ini sudah menerima keselamatan? Enggak. Padahal anugerah keselamatan itu diberikan kepada siapa? Kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Tetapi kenapa masih banyak yang belum menerima keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan itu? Ya karena mereka tidak meresponi akan keselamatan itu. Sama dengan roh yang baru, di hati yang baru diberikan kepada kita. Itu janji Tuhan sudah diberikan. Tinggal tergantung kita mau terima apa tidak. Karena ini adalah inisiatif Tuhan. Firman Tuhan berkata kalau bukan aku yang memilih kamu, ya, dia katakan bahwa akulah yang memilih kamu. Betul? Bukan
bukan kita yang memilih Tuhan di dalam kitab Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15. Tapi kita dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk pergi. Kita ditetapkan untuk pergi, katanya kan. Pergi itu berbicara juga tentang perluasan, ya. Kita ditetapkan untuk pergi. Untuk apa pergi? Dikatakan untuk menghasilkan buah. Amin. Saudara mau menghasilkan buah? Tunjukkan buah-buah itu di dalam kehidupan kita, ya. Mungkin kita berbicara ada banyak jenis buah. Kita berbicara tentang buah roh itu harus ada di dalam kehidupan kita, ya. Buah roh itu harus muncul dari dalam hati terus terekspresi keluar. Dan buah-buah pertobatan itu harus juga terekspresi gitu kan. Jangan kita bilang saya sudah bertobat, hati saya sudah baru. Tapi perilaku kita masih menunjukkan perilaku yang lama. Itu tidak bisa kita katakan sudah mengalami perubahan. Kalau kita sudah mengalami perubahan, ya, kita katakan hati saya sudah diperbaharui. Otomatis itu ekspresi kita, tindakan kita harus menunjukkan tentang apa yang ada di dalam, ya. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang perluasan, itu tentu membutuhkan perubahan dan untuk mengalaminya dibutuhkan hati yang baru. Nah, saya yakin dan percaya kita bersama berkata, Tuhan, aku terus mau hidup dengan hati yang baru. Baru terus. Walaupun hidupku lama, tapi hati baru terus. Amin. Kenapa baru terus? Firman Tuhan bilang, manusia batinia, Paulus berkata, ya, walaupun manusia jasmanianya semakin hari semakin merosot, tetapi manusia batinianya itu dibaharui dari hari ke sehari. Dari hari ke sehari itu manusia batinianya itu dibaharui. Hati kita dari hari ke sehari itu diperbaharui. Kenapa? Hati yang dipenuhi dengan sampah-sampah, dengan kotoran-kotoran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara mungkin berpikir bagaimana sampah itu bisa masuk. Bagaimana? Jangan kita berpikir itu sampah dari dapur kita ini kita masukkan ke sini. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Sampah itu hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang istilahnya yang yang seperti tadi. Itu tentang kenajisan, pikiran jahat, ya. Itu pikiran jahat itu muncul dari mana? Dari dalam hati, ya. Terjadi pembunuhan, perzinahan, itu muncul dari hati, ya, pikiran itu berasal dari dalam hati, ya. Karena itu yang hal seperti itu dikatakan dalam kitab Efesus, kitab Kolose itu harus apa? Dibuang, karena kita sudah memiliki hati yang baru. Kita sudah menjadi manusia yang baru, ya. Nah, sini. Nah, bagaimana agar kita tetap, bagaimana agar hati tetap baru? Bagaimana agar hati tetap baru? Mau rindu hati tetap baru? Ya. Jadi punya mobil, punya motor, punya rumah supaya tetap kelihatan baru gimana? Harus dijaga, ya. Kita harus hidup di situ, ya. Kita di rumah harus hidup, tapi di rumah juga kita harus jangan malas-malas gitu kan. Makanya kita punya sesuatu yang kita rindukan supaya tetap terjaga, kita harus tetap berada berdampingan dekat dengan itu dan kita harus memperhatikan. Makanya dikatakan di sini pertama, ya, kita harus hidup di dalam Kristus. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Bagaimana agar hati kita tetap baru? Maka yang pertama kita harus hidup di dalam Kristus. Saudara mau hidup di dalam Kristus? Apakah sudah hidup dalam Kristus? Coba perhatikan, kita introspeksi diri kita, kita lihat. Saya sudah hidup di dalam Kristus apa belum? Atau saya keluar masuk? Keluar lagi gitu kan, masuk lagi. Kalau hari Minggu datang ke gereja, berdoa gitu kan,
nangis. Waduh, udah luar biasa nangisnya. Tapi dari hari Senin sampai Sabtu ya, itu kerjanya nipu sana, nipu sini katanya kan. Hidupnya kacau balau ya. Lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nanti datang ke gereja lagi. Nah, tapi di sini tidak seperti itu. Amin. Karena kita mau memperhatikan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, apa katanya? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang lama berlalu, hati yang dipenuhi dengan kedengkian, hati yang dipenuhi dengan kekecewaan, itu lenyap, disingkirkan itu. Ya, hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan, ya bisa dikatakan udah sakit hati gitu kan. Sakit hati, penuh kedengkian, atau hidup dengan kebencian. Itu disingkirkan semua karena itu adalah hati yang lama ya. Dulu mungkin kita atau masih sampai sekarang kita memiliki hati yang suka membenci sesama, atau terkadang orang yang paling dekat kita benci. Ya. Orang yang paling dekat kita benci. Ya, orang yang paling dekat ya tentu ya pasangan kita ya, suami atau istri, anak-anak atau keluarga kita yang terdekat, terus kita bilang udah jauh-jauh karena masalah yang ada. Enggak ya, tetapi kita memiliki hati yang suka mengampuni. Hati yang baru adalah hati yang suka mengampuni. Katakan, hati yang suka mengampuni. Aku punya hati yang suka mengampuni. Praktekkan itu dalam hidupmu. Amin. Jangan ya sesama kita melakukan hal yang kecil aja udah kita bencinya setengah mati. Pernah benci setengah mati? Itu Bapak Ibu Saudara, ada orang yang benci setengah mati sampai muncul lagunya kan. Iya, bencinya setengah mati. Tapi rindunya rindunya katanya setengah mati. Aduh, ada lagunya kan, itu lagu zaman purbakala itu. Nah, jadi yang lama itu ya, yang hati yang penuh dengan kedengkian, kebencian, ya, kepahitan itu harus disingkirkan. Dan mari miliki hati yang baru yang terus dibaharui dari hari ke hari. Dan hati yang baru yang dibaharui dari hari ke hari hanya bisa dialami oleh orang yang mau tinggal di dalam Kristus. Katakan, aku tinggal di dalam Kristus. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Tinggal dalam Kristus. Jangan orang yang tinggal dalam Kristus lagi nyetir, kesenggol. Habis itu maki-maki gitu ya. Woi, apa kau keluar semua kata-kata yang pokoknya kamus dari kebun binatang keluar semua gitu ya. Tapi kita di sini sudah memiliki hati yang baru karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Waduh, enak ya kalau hati yang baru penuh dengan senyum Bapak Ibu Saudara. Saya bisa memperhatikan Bapak Ibu Saudara itu, bisa tahu hati yang baru, Bapak Ibu Saudara punya hati yang baru atau enggak. Ya. Bisa enggak? Saya tahu. Saya bukan maha tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengetahui juga dari ekspresinya, dari cara dia bertutur kata. Kita bisa tahu orang yang kepahitan dan orang yang memang betul-betul orang yang suka mengampuni itu ketahuan gitu kan. Orang yang suka nyimpan kepahitan. Lebih senang mana Bapak Ibu Saudara? Nyimpen kepahitan atau nyimpen duit? Mau pilih mana? Pilih salah satu, coret yang tidak perlu. Jangan dua-duanya dipilih. Pilih yang mana? Kepahitan atau nyimpan duit? Simpan. Kalau simpan kepahitan kan, saya nggak mau ketemu sama orang ini. Dia
susah diatur. Dia yang, wah pokoknya susah lah. Ya. Nah saudara, hati yang baru adalah hati yang bersih tanpa dosa. Bisa nggak kita memiliki hati yang bersih tanpa dosa? Bisa? Iya. Bisa ya. Saudara, atau mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, ya nggak apa-apa lah dosa dikit nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, tujuan kita mau kemana? Sorga atau neraka? Sorga ya. Di sorga saya mau beritahu, tidak menerima orang yang memiliki dosa sedikit pun. Dosa itu betul-betul mengkamirkan. Seperti ragi yang mengkamirkan adonan. Ya kan? Jadi makanya itu sorga itu tertutup untuk orang-orang yang berdosa. Hanya orang-orang yang bersih hatinya yang bisa masuk dalam sorga. Dan kita semua kepingin. Amin. Makanya tinggal di dalam Kristus. Amin. Katakan tinggal dalam Kristus. Aku mau buang kebiasaan yang lama. Ya, karena kebiasaan yang lama kan itu udah ada di dalam hati kita ya. Jadi kita harus mau mengalami perkara yang dahsyat ya. Yang kedua, gak usah panjang-panjang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan jaga hati dengan segala kewaspadaan. Setiap hari dikatakan tadi kan dibaharui karena sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan setiap hari kita diperbaharui batinia kita. Ya, karena ada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Nah selain itu Bapak Ibu Saudara yang kedua ya, supaya hati kita agar tetap baru. Yang kedua, jaga hati dengan segala Kenapa hati kita ini perlu dijaga? Ayatnya yang keempat, ayat yang ke-23 dari pasal 4 kitab Amsal. Ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Waduh. Jadi dari hati katanya itu terpancar kehidupan. Kita berekspresi ya, riang. Kita berekspresi sedih. Kita berekspresi marah. Semua bersumber dari hati. Kalau kita izinkan hati kita ini untuk bertindak, ya, hati kita berkata, wah udah ini orang ini perlu dihajar nih. Ya kan? Udah keterlaluan nih. Pasti ekspresinya akan marah. Mungkin sebelum dia lakukan tindakan kekerasan secara fisik, dia akan lakukan tindakan kekerasan secara verbal, orang bilang kan, dengan kata-katanya itu, waduh, begitu menyakitkan. Ya. Itu harus dijaga Bapak Ibu Saudara hati kita, supaya jangan lagi barang-barang yang kotor, yang sampah itu masuk di dalam hati kita. Makanya setiap hari kita bisa lihat, ya, ini pintu masuk itu di dalam hati kita. Ini ada bisa melalui mata dan bisa melalui telinga. Kalau mau masuk sampah itu bisa dari mata dan dari telinga. Kalau kita izinkan mata kita ini untuk melihat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis itu akan masuk ya di dalam hati kita. Oh, seperti itu ternyata. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jaga hati kita melalui pintu gerbangnya, mata dan telinga Bapak Ibu Saudara, jangan izinkan. Itu terkadang Bapak Ibu Saudara, orang baca, hanya membaca atau melihat, itu bisa mempengaruhi hatinya
untuk mengubah hatinya. Beberapa hari yang lalu saya dikirimin sebuah video. Dari YouTube-nya siapa itu, Deddy Corbuzier ya. Nah, di situ ada 2 mantan napi ya, napi teroris. Ya. Saya mendengar apa yang menjadi kesaksian mereka. Ya. Itu seorang yang katanya itu dia adalah seorang yang merancang bom buku. Nah, itu targetnya itu gereja katedral waktu lalu. Nah, saya bicara ini karena memang mereka bilang bisa disebarkan. Nah, dia buat bom dari mana taunya? Dia katakan dari YouTube. Dia lihat YouTube, dia ingin praktekkan. Itu sesuatu yang enggak benar dilihat dan dipraktekkan, kebencian muncul. Jadi hati-hati. Ada banyak orang juga berkata, oh supaya harmonis hubungan keluarga. Ini bagi suami istri, Bapak Ibu Saudara. Harus lihat YouTube katanya, harus lihat adegan-adegan romantisnya di situ. Yang pokoknya banyak banyak yang bisa diambil sebagai sebuah contoh. Jadi mereka nonton. Bahkan suami istri Bapak Ibu Saudara sebelum mereka, maaf karena kita orang dewasa. Sebelum mereka berhubungan sebagai suami istri. Mereka harus menonton film porno terlebih dahulu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, film-film yang kayak itu percaya atau tidak, itu sangat mempengaruhi pikiran. Dan apa yang mereka lihat, mereka terkadang Bapak Ibu Saudara, itu ada yang bilang, wah ini terpengaruh. Jangan sampai dia berhubungan dengan pasangannya tapi otaknya bukan kepada pasangannya. Tapi kepada orang yang dia lihat. Tapi di sini enggak ada Bapak Ibu Saudara. Yakin bahwa kita adalah bersih hatinya, amin. Karena kita menjaga hati kita, menjaga melalui pintu gerbang, mata dan telinga. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara dengan hal-hal yang kita sebut sampah. Karena itu bisa membawa kita kepada tujuan yang berbeda. Tujuan kita ke sorga, enggak taunya kita nyampenya di neraka. Ya. Ke surga, ketat syaratnya Bapak Ibu Saudara. Gak bisa kita bilang, wah gampang lah, minta ampun sama Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, memang betul itu janji Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, ya kita harus secepatnya datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni. Masalahnya kalau kita sudah sampai terikat, jangankan kita berpikir mau datang lagi, kita sudah terikat kok. Kita diikat. Misalnya kalau saya diikat misalnya di tiang di tempat ini. Saya udah diikat, gak bisa bergerak. Saya mau ke tempat tujuan yang berbeda atau di depan saya, bisa enggak? Enggak bisa, iya kan? Harus dilepas dulu, ada orang yang melepaskan. Ada yang membantu saya untuk melepaskannya. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita terikat. Kalau kita sudah terikat, nih bagi anak-anak muda juga, itu saya ada seorang hamba Tuhan juga berkata, memang dia mendapatkan sebuah membaca sebuah penelitian bahwa ini apa yang ditonton termasuk hal-hal seperti pornografi begitu merusak otak. Kalau kita masuk di dalamnya, kita terikat dan susah untuk terlepas. Jadi hati-hati.
Jaga hati kita. Nah, oleh karena itu supaya semua sampah-sampah tidak masuk, bagaimana caranya? Saya teringat dengan sebuah kebenaran firman Tuhan yang dikatakan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-119. Ayatnya yang ke-9, 10, 11. Dia katakan begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dia katakan dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Jadi supaya hati kita ini terjaga, masukkan firman itu di dalam hati kita. Amin. Supaya hati kita tetap bersih, isi hati kita ini dengan kebenaran firman. Bagaimana supaya atau bagaimana caranya kita memasukkan firman Tuhan di dalam hati? Ingat gerbangnya, mata dan telinga. Baca firman, hadir ke gereja, dengar khotbah ya. Kita akan diisi dengan firman Tuhan. Kalau firman itu masuk, maka yang sampah-sampah itu akan tergeser dengan sendirinya. Saudara nggak usah nggak usah susah-susah nengking kebiasaan buruk kita itu di waktu. Saya sudah berdoa kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa, kita tengking. Bisa nggak misalnya kebiasaan kita ngerokok gitu, tengking gitu. Dalam nama Yesus, merokok hilang. Tengking, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya misalnya Pak Andi suka ngerokok gitu ya. Saya bilang Pak Andi, dalam nama Yesus engkau tidak merokok lagi. Pak Andi bilang, lah doanya begitu, wong saya masih suka merokok. Iya kan? Wong dia yang suka, dia bilang siapa kamu? Iya kan? Saya misalnya orang yang senang melanggar. Kita bilang jangan melanggar. Dia bilang saya masih senang gitu ya. Jadi kesediaan orang itu. Kesediaan orang itu untuk terbuka bagi firman. Isi hatinya dengan firman. Karena kalau ada firman dalam hati kita, maka firman itu akan menjaga hidup kita. Akan menjaga hati kita setiap hari menjadi hati yang tetap baru. Karena dibaharui setiap hari. Dengan kita mendengar firman Tuhan yang setiap hari dikirim oleh Bapak Gembala. Ya. Itu salah satu bahan yang mengisi hati kita untuk menggeser kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara abaikan audio yang dikirim, ya. Firman Tuhan yang dikirim. Jangan diabaikan. Terima, dengar dan masukkan dalam hati. Oh iya benar. Harus jaga hati, harus isi hati dengan firman, ya. Sehingga kita boleh melihat perkara dahsyat itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini Markus 7 ayat 21. Ini saya ambil sebuah gambar sebagai sebuah ilustrasi. Ya. Ini saudara, ini gambar nerah. Tahu nerah? Gambar nerah. Bukan gerah. Karena Bapak Ibu Saudara ini lihat itu. Ini gambaran sebuah neraka. Nah di sini Bapak Ibu Saudara dikatakan ini neraka ini adalah tempat di mana orang-orang yang memiliki hati yang belum diperbaharui, ya. Mereka adalah orang-orang yang masih dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Makanya Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22 dia katakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Dari mana katanya timbul segala pikiran jahat? Dari dalam. Dari dalam hati. Nah ini dia kan. Dari dalam hati timbul.
ya, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua itu sampah yang ada di dalam hati seseorang. Kalau semua itu masih melekat dan tidak dibaharui, jangan harap bisa masuk kepada tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Seperti ini ya, digambarkan. Surga, lantainya aja dari emas, dinding-dindingnya dari emas. Di sini emas taruh di mana emasnya Bapak Ibu Saudara? Bukan Mas David gitu ya. Kalau bagi Bu Susanti, Mas David dia tempatkan selalu di sampingnya. Dijaga betul ya. Tadi aja mau berangkat, cepat belum minum obat katanya. Sarapan dulu ya, jadi dia jaga gitu ya. Karena memang saya adalah barang yang berharga bagi dia. Jadi harus dijaga gitu ya. Nah, ini emas taruh di leher kita. Ya. Tapi di sana dikatakan diinjak-injak. Ya. Jadi di lantai itu terbuat dari emas, itu kalau di kitab Wahyu kita baca ya. Temboknya dari emas. Wah, itu luar biasa. Ada Bapak Ibu Saudara yang sudah bangun rumah terbuat dari berlian mungkin temboknya. Atau dari perak. Sebelum buat dari perak, kita jadi manusia perak dulu Bapak Ibu Saudara. Di jalan-jalan ada orang yang ngecat, itu tubuhnya aja rela dicat. Manusia perak katanya. Terus emas. Ada orang kukunya disalut dengan emas. Kalau ke gereja udah salut dulu. Pakai emas gitu ya. Pakai apa namanya? Kuteks apa? Kuteks tapi mengandung emas. Ya. Mazmur 119 ayat 11. Oh, ini yang saya sampaikan tadi. Ingat ya. Bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa. Makanya simpan ya. Janji Tuhan. Simpan firman itu di dalam hati kita. Supaya kita tidak berdosa. Nah, saya yakin dan percaya ya, kalau kita membuat hati kita bersih, maka kita adalah orang-orang yang betul-betul mengalami perluasan di dalam kehidupan kita. Karena ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati orang-orang yang memiliki hati yang lurus, ya, hati yang sungguh menyembah Tuhan, bukan menyembah berhala, ya, tetapi mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Kalau kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang begitu berbahagia. Karena kebahagiaan bukan berarti bukan diukur dari banyaknya harta kekayaan kita. Ada banyak orang yang memiliki harta yang begitu banyak, tetapi hidup mereka tidak bahagia. Tidak sedikit mereka mengakhiri hidup mereka dengan mati bunuh diri. Ya, ada yang loncat dari gedung atau apartemen lantai. Pernah mendengar orang yang terjun bebas dari lantai 6 turun jatuh ke bawah, ada yang lantai yang lebih tinggi lagi gitu kan. Kenapa? Selidik punya selidik bukan berarti mereka stres karena nggak punya uang. Itu mereka terlalu banyak uang. Orang bilang udah nggak berseri uangnya kan, tapi banyak juga yang mati bunuh diri. Jadi uang itu tidak menjamin sebuah kebahagiaan hidup. Tapi kebahagiaan hidup orang kalau hatinya bersih. Hati yang bersih adalah hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hidupnya. Ya, kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupannya, maka dia akan mengalami pembelaan dan pertolongan oleh Roh Kudus. Ya, firman yang ada di dalamnya menjaga dia sehingga dia senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya
kerinduan kita bersama untuk mengalami hal-hal yang seperti itu. Amin. Sehingga kita lihat apapun yang kita lakukan dengan segenap hati kita seolah-olah untuk Tuhan. Itu pasti membuahkan sukacita dalam hidup kita. Ya. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan dengan persungutan, karena iri hati gitu kan, karena dengki, itu tidak akan menghasilkan sukacita. Dan itu tidak akan membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Tetapi kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang betul-betul mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, walaupun kita harus melewati permasalahan, persoalan yang mungkin secara manusia sulit untuk dilewati. Tapi ingat, bersama Tuhan kita bisa. Amin. Kita semua hadir pada hari ini, semua karena Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Ya. Bukan karena kita mampu, tapi kita bersyukur Tuhan begitu baik dan begitu mengasihi kita. Sehingga kita bisa dihimpunkan di tempat ini untuk bisa bersama-sama memuji dan menyembahnya dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya kira sampai di sini firman Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan.